Horas, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian yang terkasih. Kabar baik bagi kita, renungan harian pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Saudara, dosa adalah perbuatan melawan atau memberontak terhadap Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap peraturan atau perintah Allah. Allah paling benci pada dosa. Karena itu Allah akan selalu murka ketika manusia berdosa. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar manusia itu hidup dan selamat. Di satu sisi, karena kelemahannya dan karena godaan iblis, manusia jatuh dalam dosa. Di sisi lain, manusia ingin hidup selamat dan bebas dari dosa. Bagaimana caranya agar manusia bisa selamat dan diampuni dosa-dosanya? Apakah dengan melakukan perbuatan baik manusia dapat selamat? Apakah dengan melakukan hukum Taurat manusia dapat diampuni dosa-dosanya? Ternyata tidak, saudara. Rasul Paulus berkata di Roma 3 ayat 20, tak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Lalu di ayat 28 Paulus berkata, manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dosa adalah kesalahan. Orang berdosa adalah orang yang bersalah. Dan orang yang bersalah harusnya dihukum. Upah dosa adalah maut. Lalu agar kita bebas dari hukuman, maka kita harus benar dulu. Jangan dalam posisi salah. Kita harus dibenarkan. Dan iman kepada Yesus Kristuslah yang dapat membenarkan kita. Sehingga kita bisa terbebas dari hukuman dosa. Kidung Jemaat nomor 37A, Batu Karang yang Teguh, ayat 2-nya berbunyi, walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Sungguh kita patut bersyukur tak henti-henti, karena kita memiliki Tuhan yang maha baik, maha pemurah. Tuhan tahu kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Perbuatan baik atau apapun usaha yang kita lakukan tidak dapat menyelamatkan kita dari dosa. Karena itu, Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang bertindak menyelamatkan manusia. Demi untuk menyelamatkan manusia, Allah merendahkan dirinya menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, menderita, mati di salib dan bangkit kembali untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Di kayu salib, Yesus memikul dosa-dosa kita. Darahnya mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. Bilurnya menyembuhkan penyakit kita. Karena dosa, seharusnya kita mati. Tetapi melalui kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, kita beroleh keselamatan dan hidup kekal. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kami, Tuhan yang telah memberi kehidupan kekal dan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih-Mu memberi motivasi menjadi dorongan bagi kami, agar kami menjadi pengikut Kristus yang lebih sungguh dan lebih setia lagi mengikut Engkau di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami Tuhan di dalam aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Berkati juga orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami,
Berkati seluruh anggota jemaat gerejamu HKBP Duren Sawit. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.